Ayo kita mulai. Udah di play. Udah. Jadi sebelum membahas masalah yang Emang ada masalah? bukan masalah, pertanyaan yang agak rumit, kita mulai untuk pemanasan dulu. Kan udah malam ngapain pemanasan? Iya, pemanasan dulu. Jadi ini suruh milih. Jadi cepet jawab. Kan nyuruh. Aku. Jadi aku suruh pilih papa untuk milih jawaban di antara dua. Cepet, tapi harus cepet. Males banget Ya, sini namanya Namanya menjebak. cepet ya. Aku mulai dari ntar lagi. Mana hilang lagi? Kampret. Mana deh aku udah nemu jawabannya. Di pas tuh. Ayo, siap? Cuma ada 5 pertanyaan. Dah. Yang pertama, Indomie goreng atau Indomie rebus? Indomie Cepet dong. rebus yang digoreng. Apaan sih? Nggak jelas kan sudah milih satu. Biarin aja. Jadi apa jawabannya? Indomie rebus lah. Indomie goreng juga direbus. Ini. Sini. Ya, absurd banget. Celana robek pakai celana terbalik? Karena robek. Kenapa? Ya yang penting tidak terbalik. Kalau celana robek emang robek kan ya? Benar ya? Oh iya. Nih, berantem sama pacar, bukan. Mati karena kehausan atau mati karena kelaparan? Ya nggak mau lah. Aus tinggal beli, lapar tinggal makan. Udah aja mati. Yaudah, nih pertanyaan terakhir, cepet ya. Gagal setelah mencoba atau gak pernah mencoba? Mending nggak pernah mencoba. Kenapa? Ya, ngapain? Jadi gak mau mencoba sama sekali. Gini penjelasannya. Kalau udah tahu bakal nggak bisa, ngapain dicoba? Mending coba yang udah tahu dan hasilnya juga bakal tahu. Apa contoh? Ini banyak. Tapi sih kadang hasilnya tuh 50-50 ya. Kayak dulu tuh zamannya Android baru muncul kan, itu dilihat dong Pak, itu kan lurus atau enggak itu loh. Ntar muka gua miring ntar. Zamannya dulu handphone masih baru-baru keluar Android kan, pada jailbreak tuh namanya. Nah, udah belajar. Yang penting udah tahu dulu, baru coba, hasilnya nanti belakangan. Emang ada gagalnya. Cuma kalau misalkan benar-benar nggak tahu, gua nggak akan lakuin. Jadi setidaknya biarpun nggak tahu hasilnya, tapi gue udah belajar. Berarti dia harus belajar. Meskipun hasilnya 50-50, 50% berhasil, 50% gagal gitu. Tapi yang penting intinya ada yang dipelajarin dulu sebelum mencoba. Tapi gue nggak akan mau mencoba sebelum belajar, itu doang. Jadi gue bukan orang yang tipe gambling, tapi belajar dulu. Jadi apa yang gue udah lakuin itu sebelumnya gue udah pernah belajar gitu. Ya, berarti gagal kan setelah mencoba kan, berarti kamu pilihnya? Enggak, saya nggak akan pernah mencoba sebelum belajar, kan beda. Apa yang dilakukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya habis bersihin kolam ikan. Terus yang terjadi adalah kolam ikannya 50-50. Bersih. Dibilang bersih juga kagak, dibilang kotor juga kagak. Cuman tangan saya jadi luka tuh. Luka tuh semua kaki, paha, pinggang,
Kalau bahasa Inggris itu my back ya, my back. Itu bahasa tas. my back. Itu kan bahasa Indonesianya pinggang kan? Tapi ya kan pinggang kan, my back itu pinggang kan? Itu pegel semua udah. Itu yang terjadi. Terus akhir-akhir ini kayaknya entah virus dari mana kita jadi sering sakit perut ya. Itu virus apa sih sebenarnya itu yang bikin sakit perut? Kadang bunyinya pret kadang bunyinya pret Kayak di warung kopi. Apa? Kayak di warung kopi. Warung kopi gimana? Duduknya kayak di warung kopi. Enak dong duduk warung kopi, bebas. Terus akhir-akhir ini saya juga mulai mandiin anak. Apaan? Belum sekali 2 kali. Ya kan akhir-akhir ini. Protes aja pak. Mulai mandiin anak. Jadi sebelum berangkat kerja mandiin anak dulu. Nah, ini pertanyaannya adalah momen apa yang ingin kamu ulang kembali atau pingin kamu hapus? Pingin kamu. Satu aja dong, hapus atau ulang. Momen apa yang kamu ingin ubah? Kalau momen yang pengen saya ubah adalah dibilang ada tapi nggak enak disebutin. Dibilang nggak ada, sebenarnya sih lebih ke arah nggak pengen. Saya nggak pengen apapun terulang kembali ataupun bisa dirubah kembali, karena satu hari adalah 24 jam. Itu lama. Untuk ke titik saya sekarang ini butuh ribuan detik. Jadinya capek kalau ngulang lagi. Jadi saya memilih untuk tidak mau mengulang lagi, bersyukur dengan yang sekarang dan jalani aja. Iya, jalani aja. Ada lagi? Ada dong. Masih bentar tuh. 8 menit. Berarti kenapa menjalankan hidup, jalani aja kan hidup kita. Jadi menurutmu hidup itu apa gitu? Apa arti hidup sesungguhnya menurut kamu? Menurut saya arti hidup itu kan ini kan menurut saya ya. Jadi nggak ada tanggapan dong. Menurut saya arti hidup itu saat kita masih bisa mencoba hal yang bisa membuat kita lebih baik. Itu arti hidup saya. Jadi kalau saya akan pindah ke suatu tempat, kalau yang sekarang tidak bisa membuat saya lebih baik, tapi saya tidak akan pindah kalau saya merasa yang saya jalani ini ya seperti itu. Yang saya jalani sekarang ini bisa membuat saya lebih baik gitu. Jadi saya nggak akan pindah. Jadi hidup saya itu simpel aja. Saya merasa hidup kalau saya melakukan sesuatu yang bisa membuat saya hidup. Jadi pusing. Ini kan menurut saya, Pak. Jadi tutup poinnya aja. Hah? Tutup poinnya dalam satu kalimat.
saya bisa membaca masa depan. Jadi kalau saya merasa ini tidak membuat saya menjadi punya masa depan yang baik, saya akan tinggalkan gitu aja. Itu hidup saya selalu. Jadi kalau misalkan saya merasa ini baik, saya nggak akan tinggalkan. Bahkan saya perjuangkan dan kembangkan. Iya dong, kan harus berkembang. Hidup itu harus berkembang juga. Jangan sampai, kan semua titipan dari Tuhan kan. Jangan sampai Tuhan udah kasih kita talenta A gitu, tapi kita nggak kembangkan gitu, malah balik talenta A kita balikin jadi talenta A juga sama. Nggak boleh dong, kan di Alkitab juga itu dilarang, itu malah dihukum. Jadi selagi saya berjuang, tentu bakal ada terjadi penambahan talenta, jadi berkembang tuh talenta. Nah itu sih hidup itu. Jadi saya nggak akan mau talenta saya tuh tidak berkembang. Makanya banyak yang saya pelajari loh. Contohnya aja ya, gini-gini nih saya belajar trading emas loh. Meskipun saya sudah menguasai ilmu marketing, khususnya marketing perumahan ya. Tapi gini-gini saya belajar trading emas lah. Gitu. Kan itu sebuah talenta ya. Itu yang saya merasa hidup aja gitu. Mencoba hal baru, terus pelajari itu, jadi kan kita berkembang. Jadi saya merasa hidup. Tapi saya nggak akan merasa hidup kalau saya tidak menambah apapun dalam hidup saya gitu. Paham kan ya? Paham ya? Jadi ngomongin tentang hidup dan perkembangan, pencapaian terbesar selama Anda hidup pencapaian terbesar selama kamu berkembang, katanya apa pencapaian terbesarmu? Simpel aja sih, pencapaian terbesar yaitu saat saya bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Itu pencapaian terbesar. Karena banyak orang melupakan tidur di malam hari itu. Malah orang-orang itu banyak bekerja di malam hari, banyak menghabiskan waktu di malam hari. Dia lupa kalau tubuhnya itu butuh istirahat. Nah, pencapaian saya itu saat saya bisa tidur cepat dan bangun pagi dengan tubuh yang segar, yang sehat. Itu pencapaian saya sehari-hari. Kan hidup untuk hari ini aja. Kata para filsuf ternama. Ya, masa depan itu dimulai dari hari ini. Jadi kalau misalkan tidur Anda aja sudah berantakan, sudah dipastikan besok Anda menjalani hari esok itu nggak bener aja. Kelelahan, capek, marah-marah, uring-uringan. Ya, itu nggak enak. Jadi apa yang Anda bisa dapat di hari esok kalau tidur Anda aja tidak nyenyak? Ini nasihat ini buat para penyandang amnesia gitu. Jadi amnesia. Insomnia. Tidur lah. Kalau nggak bisa tidur, digetok kepalanya. Itu berarti nasihatnya tuh buat Anda sendiri ya. Soalnya ketika saya tidur lelap,
Anda masih main handphone di sebelah. Iya betul. Berarti Saya makanya itu kan saya bilang cita-cita saya tuh pengen tidur cepet, itu tuh susah. Itu yang saya cari-cari tiap hari itu. Simpel kan. Jadi karena sesimpel itu yang memotivasi saya. Ada apa? Salahnya apa? Gitu. Ternyata film Naruto lebih menarik dari tidur. di apa tuh? Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya apa tadi itu pencapaian terbesar itu berarti itu pencapaian terbesar kalau kamu bisa tidur cepat. Apakah pencapaian terbesar dan tujuan Anda sama? Tujuan hidup. Tujuan tujuan hidup yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini dan 5 tahun akan datang. Pencapaian tujuan. Kenapa? Tujuan hidup. Tujuan hidup Tujuan hidup yang ingin dicapai. nggak ada. Saya melakukan sesuatu itu untuk hari ini aja gitu. Contohnya saya bangun pagi, kalau saya tidur bener tuh saya bangun pagi. Nah pas bangun pagi saya langsung kebelet tuh, kebelet. Udah setelah itu lega deh perut. Karena lega itu saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Kan nggak sakit perut, kepala jernih, begitu aja, simpel aja. Untuk 5 tahun ke depan ya siapa yang tahu, lakuin aja hari ini kan. Kalau kita melakukan hari ini dengan baik, tentu masa depan akan baik. Untuk cita-cita, tentu semua orang punya cita-cita dong. Masa saya menjadi orang munafik di depan kamera? Semua orang punya cita-cita, pengen ini pengen itu, tapi itu kan rahasia, tidak ada yang boleh tahu itu. Yang penting bisa lakukan hari ini dengan baik aja. Tidur cepat, bangun pagi langsung bisa makan. Simple aja gitu lah. Oh terus ini saya ini sedang menata keuangan rumah tangga. Itu yang saya lagi pelajari supaya nanti saat 5 tahun mendatang saya udah sukses, saya tidak menghambur-hamburkan uang. Itu ini lagi program mengatur keuangan. Masa duit berapa aja habis, itu salahnya di mana? Itu yang saya sedang perbaiki. Di samping bangun tidur malam dan modal di pagi hari, juga saya sedang memperbaiki pemakaian uang gitu. Udah berapa menit mah? 19. Wih mantap. Lanjut 40 menit. Tadi mau tanya saya lupa jadi ya. Jadi itu penting tadi. Jadi seperti pepatah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dan kalau kita melakukan, meskipun kita dikit tapi setiap hari kita melakukannya, itu jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita udah bisa dikit-dikit ngatur keuangan, kita nanti di kemudian hari akan jadi lihai. Ya. Nah ini nih, siapa sosok yang memotivasimu hidup kayak bagaikan air di atas daun talas?
Maksudnya ngalir aja gitu. Maksudnya siapa yang memotivasi? Ada sosok inspiratif nggak dalam hidupmu? Nggak ada. Kan saya ini seorang Taurus, dan Taurus itu seseorang yang belajar dari kesalahan. Jadi kalau dibilang siapa sosok, nggak ada sosoknya. Saya kayak begini karena saya sudah melakukan kesalahan, tuh doang. Saya mempelajari kesalahan saya dan saya memperbaiki. Baca deh tentang Taurus. Orang Taurus itu udah jatuh, dia nggak akan jatuh lagi. Itu Taurus. Beda sama bintang apa sih, Taurus itu termasuk bintangnya. Beda sama bintang-bintang yang lain. Khusus untuk Taurus, kalau dia jatuh, dia nggak akan jatuh lagi doang. Dia memperbaiki dan dia mencari kesalahannya di mana. Dan saat dia udah tahu kesalahannya di mana, ya udah nggak akan salah lagi. Dan itu akan, maka diibaratkan Taurus itu orangnya keras. Dia mempelajari benar-benar sifatnya itu. Taurus itu binatang apa ya? Banteng ya. Tuh simbol kerasnya itu. Itu kayaknya jarimu nutupin kamera mah. Kagak. Jadi tidak ada sosok satupun. Tidak ada. Masih. Ya, balik lagi. Ini aku udah tanyain belum atau belum sih? Belum. Jadi tadi kan papa ini sosok yang belajar dari kesalahan, nggak ada sosok inspiratif gitu kan. Berarti kalau misalnya, wah aku pengen kayak gini, punya mobil gini gitu, kayak orang kayak gini nggak pernah. Kepingin punya mobil. Misalnya iya, aku pengen kayak Andre Taulani dulu kan lagi suka-sukanya tuh kan nonton YouTube-nya Andre Taulani. Nah. Ya. Enggak, tapi pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku apa kata seseorang yang belajar dari kesalahan. Nah, kesalahan apa yang terbesar sehingga kamu kayak menjadi seperti ini gitu? Ya, diulang-ulang. Emang udah. Oh, berarti jawab pertanyaanku yang Andre Taulani aja. Dan dalam malam. Ya, itu kan nonton seperti itu kan biar tahu aja barang-barang mahal. Biar jangan kebanyakan ngeliat angkotan aja, mobil carry ya kan. Kita juga harus tahu barang-barang mahal itu seperti apa. Ternyata banyak mobil-mobil mahal gitu, yang harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tentu dari situ kita bisa lihat bahwa jangan pernah merasa puas gitu. Jangan pernah merasa puas karena di atas langit masih ada langit. Saat kita nanti bisa berhasil beli mobil yang ratusan juta, ternyata masih ada mobil yang miliaran. Saat kita bisa berhasil beli mobil miliar, masih ada mobil yang puluhan miliar. Saat kita berhasil beli mobil yang puluhan miliar, masih ada yang ratusan miliar. 1 triliun. Hasil Ratusan miliar 1 triliun. belum, ribu kali. Jadi apa yang saya lakukan untuk itu adalah ya lakukan hari ini dengan benar. Contohnya begini lah ya, kita pengendara motor, kita tahu di depan kita ada mobil yang ingin menabrak kita gitu. Apa yang harus kita lakukan adalah cuma hal yang simpel aja. Miringkan motor Anda berapa derajat aja, atau stang motor Anda belokkan sedikit aja, banyak-banyak, maka Anda tidak akan tertabrak oleh mobil yang di depan Anda. Kan seperti itu hidup. Jadi lakukan hal ini dengan benar. Kalau Anda tidak melakukan hari ini dengan benar, ya udah ketabrak.
kira-kira nanti saat saya sudah dapat uang banyak, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu saya udah persiapkan. Tuh, ngapain aja. Udah. Jadi untuk Andre Taulani itu, atau untuk teman-teman artis lainnya, ya untuk biar tahu aja mobil barang branded itu kayak gimana. Kayak Reza Octavian kan. Octavian namaku. Octavian. Udah kamu Octavian tadi. Duh, gimana sih Octavian? Dia kan pakai mobil apa tuh? Lupa, jadi lupa gue mobilnya apa tuh. Lamborghini, Bukan. Ferrari, Bukan. Rolls Royce. Ah udah, nggak usah disebutin. Jadi kita tahu gitu loh barang-barang mahal tuh kayak gimana. Tuh enggak yang tentang jam tangan, jam tangan, ternyata ada yang jam tangan ratusan juta loh. Rolls kan itu. Tuh. Ya, jadi itu gunanya saya menonton video-video mereka. Ternyata ada juga barang-barang mahal ya. Jadi jangan pernah merasa puas dan bangga dengan apa yang kita miliki sekarang gitu. Bersyukur boleh, tapi puas jangan. Udah berapa menit? 26. Kurang. Lanjut. Itu pertanyaan terakhir. Karena ini tentang hidup, jadi cukup berat ya. Jadi kita harus meringkasnya sederhana mungkin, karena hidup itu simple katamu. Jadi kita buat aja sampai 30 menit, jangan 40 menit. 40 menit. Kasihan penonton kalau cuma sebentar. Oh ya, Kasihan. jangan meremehkan kuotanya. Ya. Jadi Kasihan penonton. ini pertanyaan ini cukup pelik ya. Pelik. Iya, pelik, Apa artinya? susah, rumit. Ya gak usah tanya kalau susah, Kak. Ya makanya aku tanya biar dijawab. Jadi gini. Jadi bener. Jadi ya. Jadi menghela napas. Ya kan kita tahu kondisi sekarang di tengah pandemi. Susah, segalanya susah gitu. Lu makan aja 3 kali sehari. Ya bukan aku aja, aku kan cuma bersyukur mau ada rezeki. Ya, enggak. Jadi pertanyaanku bukan gitu. Bukan gitu. Pertanyaanku adalah, menurut pendapatmu, tadi lupa pertanyaannya apa. Dia lupa. Ya. Lupa. Pendapatmu mengenai pandemi yang tengah terjadi saat ini, dan apakah kamu punya saran untuk pemerintah dan masyarakat? Yang lain. Oh, yang lain skip ya. Saya bukan Deddy Kobuser saya. Kamu boleh kasih pertanyaan sendiri. Jadi kamu ngasih nanya sendiri, jawab sendiri di pertanyaan di seksi terakhir. Ini. Oh ya. Tadi pause. Di tengah situasi pandemi seperti ini. Suaranya kecil, Pak. Di tengah pandemi mulu sih. Ntar dapat telur kuning. Jadi hal yang membuat kamu semangat menjalani hidup ini selain anak, selain istri, ada yang bikin kamu semangat? Yang membuat saya semangat itu kenyang. Itu membuat saya semangat. Kalau saya nggak kenyang, saya nggak semangat. Jadi saya berusaha untuk makan. Itu intinya dulu. Cari makan. Nanti akan mengerucut. Cari makan butuh duit. Duit butuh kerja. Kerja butuh tenaga.
Tenaga butuh istirahat. Ya, mengerucut dia. Ini ilmu ini ilmu mengkerucut ini bagus juga sebenarnya. Tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa. Hal yang membuat semangat. Ya, itu dia. Saya udah jawab tadi ya. Jadi semangat itu ya itu. Semangat kalau kita bisa beli laptop. Laptop butuh duit. Duit butuh kerja. Kerja butuh otak, butuh skill. Otak butuh istirahat. Istirahat butuh jam tidur. Saya kayaknya butuh minum, Pak. Untuk melanjutkan pembicaraan ini saya butuh minum. Ini pegang. Makanan favorit. Oh, makanan favorit. Sama tuh makanan favorit. Makanan favorit saya adalah makanan yang dibuat di rumah. Itu favorit. Karena kenapa? Karena makanan yang dibuat di rumah adalah berarti sudah menghemat. Iya. Kalau di rumah belanja harian bisa 50.000 udah mewah. Kalau di luar makan 50.000 nggak mewah. Kayak tadi makan 50.000 makan apa itu? Ayam sama sop. Ayam bakar kan? Ayam bakar sama sop. Satu piring cuma 50.000. Bisa dapat berapa piring? Dapat 9 piring. Tuh. Makanan favorit saya adalah makanan yang dimasak di rumah. Kecuali yang dimasak kemarin. Atau kemarinnya lagi. Ya basi makanannya, Pak. Oh iya. Iya, basi. Jadi jika kamu dikasih uang 100 juta untuk beli 3 barang, kamu mau beli apa? Nah, barangnya apa? Nggak tahu. Makanya aku tanya, kamu saya kasih uang 100 juta, kamu mau beli apa? Dikasih uang 100 juta di luar dari itu ya biaya kehidupan loh ya. Iya. Kalau full 100 juta udah termasuk biaya kehidupan ya agak susah juga. Tapi kalau nih terserah nih mau pakai buat apa. Tapi ada pegangan untuk biaya kehidupan. Saya main trading emas. 3 barang. Emas, saham, dan mata uang. Kelihatan mata duitan. Iya dong, uang terus berputar. Oh, cita-cita saya nih. Biar kalian tahu semua nih cita saya. Saya pengen di masa tua saya duit yang bekerja buat saya. Jangan sampai saya bekerja untuk duit. Itu cita-cita saya. Saya sedang berpikir keras sekarang nih, berpikir gimana caranya duit bekerja untuk saya. Tuh. Ya udah, ini untuk terakhir kali. Jawab. Oh, besok kan ada videonya lah. Jawab dengan jujur. Pernah nonton bokep nggak? Ya kagak lah. Anda tuh yang nonton. Tahu Anda. Aku. Ngaco kan aku. Oh, ngaco. Itu sudah saya temukan ya. Ya nyimpen tuh. Nggak jelas loh. Oh, iya. Aku tanya kamu, ini orang ngeles loh. Siapa yang ngeles? Yang ada Tanya orang kayak menuduh kan gini tanya. Ini kan, tapi empatnya tuh kayak mengarah ke masalahnya diri. saya sudah menemukan di laptop Anda. Ada lupa pernah nonton bokep. Bukan apa? Jadi hidup itu simple,
Kita harus bersyukur dalam kehidupan ini. Kita boleh bukan nggak bersyukur ya, tapi kita harus Mengapa sih? hidup itu simple kan, kita harus juga bersyukur, tapi jangan pernah lupa kita punya goal, punya achievement yang kita harus patok gitu. Jangan kita cuma aku udah bisa makan nasi hari ini, besok aku nggak mau pingin makan nasi goreng gitu, jadi hidupnya cuma jadi makan nasi gitu ya, nggak pingin nasi goreng, nggak pingin makan ayam goreng gitu. Jangan hidup jangan flat doang gitu. Nggak apa-apa, sosok orang dong. Kan aku ya lah, aku mau meter, aku modulasi, nggak apa-apa kan kamu modulasi. Biarpun kaya saya tetap makan nasi, Pak. Iya, tapi hidup kan jangan selalu menengok ke bawah, jangan selalu menengok lihat ke depan. Tapi kita juga harus lihat ke atas, kita harus punya goal yang lebih daripada yang sekarang ini gitu. Kan hidup itu harus lebih baik seharinya. Ya, tadi masalahnya Anda pause tadi saya ngomong apa? Aku pause, ntar lihat ya tayangan bapak ngaku kalau ngeliat Pokemon. Ya udah, sekian video. Menutupan siapa? Udah, tutup aja. Ya, jadi sekian, semoga kenal saya kok. ya, sekian, jangan lupa beli Villa Cwidi Asri. Jamong, jeng.